Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rory Hastomo, tentunya di podcast Perum Produksi Film Negara di Balik Layar, tepat di tanggal 30 Maret tahun 2023. Kita flashback ke 73 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari pertamanya diambil satu buah film berjudul Darah dan Doa atau disebutnya The Long March. Salah satu pembuatnya adalah Bapak Usmar Ismail. Dan bertepatan dengan tanggal 30 Maret di Dewan Film Indonesia dan Organisasi Perfilman pada tanggal 11 Oktober 1962. Hari ini diperingati sebagai Hari Film Nasional Indonesia. Dan sudah 73 tahun ternyata perfilman Indonesia berlangsung. Dan saya di depan saya kali ini, jadi grogi nih, saya di depan saya kan seperti itu kan. Karena di depan saya ini salah satu orang yang dulunya juga di balik layar dari sebuah industri perfilman pertama, lalu industri pertelevisian juga, jurnalis juga. Dan artinya setiap kalimat yang saya tuturkan mungkin akan dikritik secara tajam ya. Tapi kali ini tidak bisa dia mengkritik karena kali ini beliau akan menjadi tamu saya. Selamat pagi Ibu Chandra Wibowo. Hai Mas Rory, setajam silet maksudnya. Kalau melihat Ibu Chandra, berarti melihat salah satu televisi swasta yang hadir kedua setelah RCTI. SCTV yang dulunya ada di Surabaya ya Bu ya. Sebelumnya saya ada loh Di di mana? Televisi Pendidikan Indonesia. Oh, di TPI ya. Iya. Tapi Itu yang zaman pertama kuliah tuh. ya, yang pertama RCTI dulu kan swasta. No. Oh, pertama ya Iya, 24 RCTI dulu, Maret tahun betul. 88 kalau nggak salah. Iya, terus gitu TPI dulu, baru TPI. SCTV. Oh, SCTV. Karena SCTV waktu pertama kali itu kalau nggak salah itu kan kita lingkupnya nggak boleh nasional. Oh, kan? daerah, masih daerah. Jadi waktu awalnya kan Surabaya Citra kalau nggak salah, terus menjadi Surya gitu pada saat TPI pertama mendapat nasional, kemudian RCTI mendapat nasional, terus kemudian SCTV yang tadinya Surabaya Citra menjadi Surya Citra, jadi nasional. Dan dulu hanya bisa dinikmati oleh para pelanggan yang menggunakan set-top box. Decoder, bukan set-top box, tapi decoder ya. Iya. Beliau ini sahabat PFN salah satu penyiar yang menggawangi lahirnya sebuah karya jurnalistik bukan berjudul ya, yang mempunyai nama Liputan 6. Betul. Liputan 6 ya, berarti sama Cak Makrun juga ya dulu ya? Sebelum. Oh sebelum malahan ya. Kita masih berberapa ya? Waktu itu masih bertujuh kalau nggak salah ya. Bertujuh tuh yang reporternya merangkap, produsernya merangkap jadi reporter, produsernya merangkap jadi penyiar. Itu yang pakai Nakagami yang masih gede banget itu. Ikegami bukan Nakagami. Biar salah Bu, biar lucu. 15 atau 18 kilo gitu ininya kameranya gitu. Dan ya masih kayak begitu. Saya masih bawa tripod. Tripodnya tuh benar-benar tripod yang segede gaban gitu deh. Iya. Gede banget. Kalau yang sekarang kan sudah enteng ya, dan kameranya juga kecil. Nah, Ibu sekarang kan menjabat sebagai direktur produksi di PFN, yang notabene Ibu juga pernah berkecimpung di dunia entertainment juga artinya, dan pernah berada di industri film. Nah, bisa diceritakan Ibu, awal mulanya bisa sampai menduduki posisi di direktur produksi ini seperti apa? Dari seorang jurnalis, lalu pemilik PH, lalu akhirnya menjadi direktur. Terjebak maksudnya. Terperangkap. Bukan terjebak sih Bu, itu sudah amanah Bu. Iya, jadi awalnya sih sebenarnya saya memang di bidang jurnalistik ya.
awalnya malah sebelum di bidang jurnalistik, dulu waktu pas saya masih kuliah saya kerja paruh itu jadi penyiar yang kalau misalnya dulu ingat TVRI ada pembuka acara gitu ya. Karena waktu lalu itu televisi pendidikan Indonesia adalah televisi pertama untuk yang nationwide gitu dengan menggunakan brand pendidikan. Dan pada saat itu saya masuk di situ itu jadi yang ingat nggak dulu kalau pertama bilang selamat pagi pemirsa, pagi ini akan dibuka dengan acara kuliah subuh bersama. Jadi kayak perkenalan program. Kalau sekarang itu telop ya, telop yang pertama nggak muncul orangnya kan? nggak muncul orangnya kan? Kalau dulu ada muncul orangnya. Ada, jadi setiap jam 5 pagi munculnya, terus jam 8 pagi, jam 12 yang kayak gitu. Pembaca jadwal. Iya, betul. Jadi waktu itu dibilangnya penyiar continuity. Nah, waktu itu saya masih kuliah tuh. Nah, pada saat itu kebetulan TPI belum punya news. Saya pas jadi penyiar continuity, jadi di assess lah di situ semua penyiar siapa yang bisa masuk di penyiaran untuk liputan. Nah, saya termasuk tersaring lah di situ. Dari situ terus saya lebih suka kebetulan ke dokumenter karena latar belakang saya IPB. Institut fleksibel banget. Dia ahli di semua bidang kecuali bidang. Bukan bertani ya Bu malahan ya Bu ya di IPB ya. Atau menjadi veteriner gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa juga sebenarnya itu ada dasarnya juga kenapa saya pilih IPB, pilih TPI. Karena saya memang di biologi, saya suka banget dengan tayangan Flora Fauna, ingat kan? Iya, Flora dan Fauna. Iya, Flora dan Fauna. Dan itu hanya ada di TVRI pada saat itu. Saya seneng banget, saya masuk di TPI, saya sebenarnya ingin mengembangkan itu. Walaupun harus melalui penyiaran dulu dan lain-lain segala macam. Tapi begitu saya masuk di TPI dan kita ada diklat selama 1 minggu atau 2 minggu, saya lupa ya. Dan pada saat itu dijelaskan bahwa penggunaan kamera seperti apa, terus kalau misalnya kita dokumenter seperti apa, dan ternyata not that easy untuk membuat sebuah program tayangan seperti Flora Fauna karena itu berkaitan dengan behavior dari binatang itu sendiri. Kemudian apalagi kalau misalnya kita merekam behavior dia pada saat memangsa atau pada saat jam makan dan yang kita tuju adalah binatang buas misalnya seperti itu. Jadi harus menggunakan tele, harus menggunakan segala macam perangkatannya itu benar-benar perangkat yang benar-benar proper untuk pada saat kita mengambil syuting di kawasan-kawasan tertentu. Sampai akhirnya saya pikir oh ya pantas ya not that easy gitu untuk memproduksi sebuah produksi seperti Flora Fauna seperti itu. Akhirnya kita mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi dan saya masuklah di liputan TPI pada saat itu menjadi suatu pelajaran yang luar biasa untuk saya. Jadi saya mengikuti prosesnya dan kesukaan saya atau preferensi saya memang tetap di dokumenter atau di feature. Sekitar 4 tahun saya bekerja di situ lalu diminta untuk bergabung dengan Liputan 6. Pada saat itu juga baru beberapa orang dan kita juga waktu itu masih belum liputan harian ya. Jadi Liputan 6 belum eksis pada saat itu, masih SCTV. Jadi kita membuat program-program yang head to head dengan seputar Indonesia pada saat itu dan kita membuat program in-depth report. Itu ada di hukum, sosial, ekonomi, kira-kira kayak gitu. Munculnya setiap hari setengah jam di jam bersamaan dengan seputar Indonesia. Sehingga strategi pada saat itu untuk menarik pemirsa, which is itu berhasil. Nah setelah itu ratingnya berkembang, kita baru masuk di daily. Muncullah Liputan 6. Kenapa ada Liputan 6? Karena pada saat itu tayang di jam 6 dan kita berpikir apa ya yang bisa untuk mengingatkan pemirsa penonton terhadap program yang kita punya. Nah
Nah itu sih sebenarnya dasarnya. Setelah itu di SCTV saya memang menjadi corporate secretary juga sebelum saya meninggalkan SCTV, tapi saya lebih berat ke program-program features atau documentary, dan saya memang suka sekali dengan program features documentary. Saya jadi produser di situ juga dan merangkap menjadi corporate secretary. Nah pada saat itulah saya merasa kelihatannya saya harus mengembangkan lebih besar lagi, lebih banyak sekali mungkin kesukaan saya ya dalam melakukan pekerjaan. Jadi saya tuh benar-benar kalau misalnya bekerja tuh total gitu ya, ke pedalaman, dan saya merasa banyak pelajaran hal-hal yang saya dapat untuk kehidupan saya sehari-hari. Kearifan lokal yang ada baik itu di Aceh sampai di Papua itu membuat pertambahan value dalam diri saya. Itu sebabnya saya membangun seperti program kayak National Geographic barangkali ya. Dan itu akhirnya saya keluar dari industri quote unquote brand besar itu untuk menjadi bagian kecil yang bisa mensuplai mereka. Dan akhirnya memang saya mencoba untuk merintis itu, dan sekarang diturunkan ke teman-teman yang sudah ada sebelum saya bergabung dengan PFN. Itu programnya adalah program-program seperti National Geographic sih sebenarnya ya. Jadi kita dari masuk, karena kekayaan alam yang ada di kita, baik itu budaya ataupun apapun itu, you name it gitu, itu benar-benar kaya banget. Dan saya merasakan itu pada saat saya berjalan ke daerah-daerah dan informasinya luar biasa. Nah itulah yang kita yang saya lakukan. Sampai satu saat saya ketemu dengan almarhum Abduh yang dulu juga adalah dirutnya di PFN. Dia minta untuk saya bisa membantu untuk dokumenterinya. Saya sudah membuatkan proposalnya dan lain-lainnya untuk saya bisa saya akan bantu gitu. Dan sampai akhirnya itu belum terlaksana, Mas Abduh meninggal mendadak. Nah sejak itu saya ke pending gitu. Jadi saya pikir ya saya berjalan, memang fungsinya pada saat itu saya ingin membantu untuk bagaimana ekosistem di dokumenter itu juga bergerak gitu. Satu-satunya memang PFN yang menjadi pintu masuknya ya, atau yang menjadi hubnya pada saat itu yang memungkinkan untuk bisa masuk ke daerah-daerah dibandingkan dengan swasta saya sendiri dan segala macam. Nah setelah kurun kira-kira hampir mungkin 1,5 tahun ya, saya ketemu dengan Mbak Rita, ngobrol-ngobrol, ternyata Mbak Rita di PFN dan Mbak Rita juga minta untuk mencoba untuk membantu PFN untuk di dokumentari. Saya masukkan juga, kita ketemu, terus ketemu juga dengan dirutnya Bu Judit. Terus pada saat itu rupanya saya juga presentasi, dan waktu itu juga udah sebenarnya untuk presentasinya. Waktu itu kalau nggak salah, kalau yang sekarang itu IFKA ya, dikembangkan dalam IFKA. Jadi kebetulan saya juga membantu Backcraft pada saat itu untuk mengembangkan ekosistem dokumenter dari Aceh sampai di Papua pada saat itu, sehingga itu yang saya share. Nah pada saat itu kebetulan juga di buy-in ya, pada saat itu konsepnya nggak lama kemudian ternyata PFN membutuhkan direktur produksi. Dan pada saat itu saya mencoba untuk meyakinkan saya bantu dari luar aja. Dan ternyata pada saat itu ada proses assessment, saya diminta untuk assess 2 bulan 3 bulan nggak ada kabar apapun. Dan saya juga ya namanya juga assessment ya, kadang-kadang kalau kita di jurnalis pengen tahu juga kayak apa sih assessment itu gitu di BUMN. Akhirnya saya mengikuti itu, akhirnya ternyata yang terjaring saya gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Begitu saya udah masuk, saya melepaskan semua kegiatan ekonomi saya untuk di bisnis saya yang sudah saya lakukan. Kebetulan memang proses regenerasi saya di tempat yang lama itu berjalan, jadi nggak ada masalah. Jadi saya akhirnya masuklah di PFN dan bertemu dengan Mas Rory. Dan pada saat itu saya mencari dirimu untuk menjadi Korsek. Ingat deh kayaknya saya yang wawancara.
Saya hilang di ini ya, toko sebelah dulu soalnya. Nah, dunia film yang Ibu tunggu. apa? Yang menjebak saya nongol tuh di pintu, tuh dia. Namanya Burita. Kalau ngobrolin soal film, nanti muncul dong sini, hai gitu. Penting. Jadi industri film yang pernah Ibu geluti membuat satu karya tentunya kan? Ya. Judulnya apa itu? Itu pintu kenapa ketutup ya? Sudah ditutup sama Mbak Rita. Oh iya, oke. Namanya Lost in Love. Nah, itu adalah satu case tersendiri karena dulu saya lebih bergelut di bidang dokumenter. Nah, kebetulan adik saya dan adik ipar saya itu membuat satu cerita gitu ya, film cerita. Ya, saya waktu itu kebetulan production house-nya adalah kenalan saya juga. Ternyata production house yang harusnya menghandle Lost in Love itu mengundurkan diri. Terus adik saya datang, terus ngobrol minta bantuan. Saya bilang saya bukan itu industrinya. Tapi karena saya hidupnya cuma berdua, adik kakak, saya mencoba untuk mensupport. Akhirnya saya belajar lah. Oke, aku coba pengen tahu sih sebenarnya gimana sih di layar lebar. Saat itu mungkin kalau misalnya Mas Rory kenal Mas Arya Agni, waktu itu dia di IKJ, itu adalah sahabat saya. Saya minta ngobrol sama dia. Hebat ya IPB ke IKJ ya Bu ya? Enggak dong, Mas Agni emang di IKJ. Iya kan maksudnya IPB ke IKJ gitu kan. Ibu mainnya jauh. Oh gitu. iya. Atau nongkrongnya dulu di mana gitu Bu ketemu sama Mas Agni. Nah, kalau sama Mas Agni karena dulu kita sama-sama di lomba karya tulis ilmiah. Kelompok ilmiah remaja. Kita satu satu SMA. Tahun sekian ya berarti ya. Kuda gigit besi lah kira-kira kayak gitu. Nah, itu saya langsung ring a bell Mas Agni. Terus kita ngobrol, terus dia bilang Tundra sebenarnya dokumenter sama layar lebar yang membedakan adalah struktur bekerjanya, begana begini, begana begitu. Akhirnya deh, saya mencoba untuk membantu adik saya, makanya saya kecemplung lah di situ. Ibaratnya pada saat itu Lost in Love itu syutingnya di Paris. Dan adik saya kebetulan sudah tinggal berangkat gitu. Akhirnya kita mencoba untuk merekap apa aja sih sebenarnya yang diperlukan. Akhirnya kita produksi di situ. Dan pengalaman saya itu adalah pengalaman yang tak terlupakan karena begitu bekerja langsung kita kerjasama dengan bekerja secara internasional gitu. Jadi gimana kru di Paris, di Prancis bekerja dengan sistem perfilmannya seperti apa dan juga langsung kawin dengan kru Indonesia. Jadi itu adalah pelajaran yang sangat mahal untuk saya. Dan untuk kita ke depan ini adalah bekal saat ini saya ada di PFN. Kira-kira kayak begitu. Berarti artinya industri film itu memang sejak dari dulu sampai 73 tahun ini banyak lika-likunya ya Bu ya. Ada perbedaan tadi Ibu mengatakan film dokumenter dengan film yang cerita fiksi atau yang non fiksi juga diangkat seperti itu. Perbedaan utama dengan dokumenter sama cerita itu sebenarnya apa Bu? Perbedaan atau persamaan? Saya akan bicara soal persamaan dulu. Persamaan dulu sama-sama film. Ya. Dan satu lagi di dokumenter itu adalah sebuah produk karya yang base-nya adalah fakta. Jadi dia selalu harus bertanggung jawab terhadap data-data yang disampaikan pada saat di layar. Sehingga apa yang dilakukan adalah research. Research-nya itu benar-benar harus in-depth. Begitu pula sebenarnya di layar lebar seperti itu. Jadi ada masa pre-production, semuanya ada pre-production, ada produksi dan pasca produksi. Pre-production itu memang harus matang sekali. Sebelum itu menjadi script gitu, itu benar-benar kita harus melakukan riset terhadap apa yang akan dibangun dalam sebuah cerita itu sendiri. Contoh misalnya kita akan bergerak ini untuk layar lebar gitu ya. Kita akan masuk di tahun keberapa. Misalnya kita mau buat Hatta katakanlah seperti itu. Di Hatta periode berapa gitu. Dan pada saat periode berapa itu riset yang harus dilakukan harus benar-benar propertinya seperti apa,
artnya seperti apa, itu benar-benar harus dilakukan secara detail. Ya jangan sampai ada sepeda tiba-tiba sepeda Brompton sudah ada gitu Nah ya. gitu kira-kira gitu kan. Kan sepedanya harus goel kan, goelnya harus yang seperti apa, diproduksi pada saat itu tuh kayak apa gitu. Nah itu yang kadang-kadang perlu kita lakukan. Nah perbedaannya memang jelas sangat berbeda. Kalau misalnya di dokumenter itu begitu kita sudah pasca produksi, kita melakukannya waktunya memang kita sudah tentukan. Dan di tengah jalan kadang-kadang kita menemukan fakta baru, begitu menemukan fakta baru itu bisa menjadi alur cerita yang baru yang kita bisa sisipkan atau kita bisa lakukan gitu. Jadi proses pasca produksi itu biasanya 50% tidak sama dengan pada saat pre-production. Boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena pada saat produksi kita menemukan fakta-fakta baru dari fakta yang sebenarnya sudah kita riset sebelumnya. Oh ternyata ada hal-hal baru yang jauh lebih in-depth bisa kita gali gitu di situ. Sehingga pada saat pasca produksinya kita sudah membuatkan alur gitu ya, segmen 1, 2, 3, 4-nya atau plottingnya itu sudah ada, kita bisa ubah gitu. Dan kru yang bekerja juga terbatas. Untuk cost produksi itu bisa kita bukan kita reduksi, tapi kita bisa adjust. Jadi apa yang kira-kira kita bisa rangkap, apa dan segala macam itu bisa kita lakukan. Berbeda dengan di layar lebar. Layar lebar semuanya sudah terencana pada saat di pre-production. Sehingga pada saat produksi itu mulai, itu sudah saya mengibaratkannya seperti kalau misalnya kita mau naik kereta. Pada saat sudah beli tiket, gitu tiketnya keretanya itu udah jalan, dia udah jalan terus, dia akan berhenti pada saat di stasiun-stasiun tertentu gitu. Jadi nggak mungkin di tengah jalan itu kereta berhenti kan. Nah itulah yang di layar lebar. Kalau di dokumenter itu masih bisa. Kita jalan kayak naik bis gitu, jadi kayak ketengan gitu kan. Saya mau berhenti di sini agak lebih lama, ini apa dan segala macam, karena saya ingin mendalami lebih banyak di situ. Walaupun kita punya timeline, tapi timeline itu kadang-kadang kita bisa mundurin gitu ya. Tapi kalau di produksi film itu benar-benar harus matang di pre-production ya, untuk jadwal, untuk kru, untuk semua perencanaan itu sudah harus fix. Kenapa? Karena yang terlibat di situ komponen-komponen yang bekerja di layar lebar itu multi. Jadi ada artis, ada sutradara, ada unit, ada catering, ada benar-benar produksi lengkap gitu ya. Makanya kalau misalnya lihat di credit title itu kan benar-benar nggak kelar-kelar ya gitu, kira-kira kayak begitu gitu. Sementara kalau di dokumenter itu kita bekerja dengan tim yang lebih simpel. Berarti kalau dokumenter itu kita simpulkan bahwa gambar yang berbicara tapi riset yang ditajamkan gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk film layar lebar riset juga dijalankan tapi timelinenya lebih padat dan lebih rapi. Bukan masalah rapi atau tidak rapi, tapi itu harus benar-benar selesai sesuai dengan perencanaan. Jadi justru perencanaannya nggak boleh miss gitu ya. Sebagai contoh, kita mau ada scene untuk hot scene-nya itu adalah accident gitu. Pada saat accident itu dia mungkin hanya 1 take gitu, sehingga dia nggak mungkin bisa retake gitu ya. Jadi itu benar-benar mesti direncanakan secara penuh. Kalau sekarang mungkin sudah ada teknologi XR yang kita punya juga, itu bisa lebih mengurangi resiko bahaya dan lain-lainnya gitu ya. Itu bisa, tapi tetap saja itu harus dipikirkan secara matang. Kira-kira kayak begitu sih. Mungkin kalau misalnya bagian layar lebar Mas Erwin bisa lebih banyak bercerita ya. Tapi itu yang saya alami pada saat kita menjalankan project documentary sama layar lebar. Sehingga pada saat kita shooting days itu misalnya di Paris, apalagi di Paris ya 21 hari itu benar-benar harus 21 hari udah selesai. Itu sebabnya kenapa waktu pas kita di Paris itu Edi berapa ya yang menentukan untuk waktu gitu. Untuk di satu tempat itu harus syuting misalnya
1,5 jam. Setelah itu harus pergi. Pada saat dia molor, itu tuh line producer yang di sana dia udah kasih peringatan. Lu nggak boleh molor. Pokoknya harus 1,5 jam. Kira-kira kayak gitu. Molor dikit mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi begitu molornya panjang, begitu hari kedua dia melakukan hal yang sama, hari ketiga dia diganti. Segitu striknya mereka. Kenapa? Karena bekerja di sana sesuai dengan hukum tenaga kerja. Jadi ada aturan tenaga kerja di sana yang benar-benar ketat banget, dan asosiasi perfilman di sana benar-benar ketat, terutama untuk profesi. Sehingga pada saat mereka overtime 1 jam itu mahal. Begitu 1 jam harus dibayar. Komponen yang dibayar itu panjang banget. Siapa yang bertanggung jawab di sini untuk cost itu adalah line producer. Dia nggak mau untuk membebankan produser itu untuk mengeluarkan budget itu, makanya benar-benar strict sekali. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa untuk saya ya. Jadi benar-benar misalnya kalau misalnya kita crew call jam 5 pagi. Itu benar-benar transportasi jam 5 pagi itu udah benar-benar mengangkut. Hari pertama kita masih didenda karena jam 5 pagi krunya baru turun. Sehingga si transportasi itu agak lebih lama menunggu dan kita didenda. Untuk hari berikutnya kita udah langsung punctual. Semua data punctual, gak ada yang meleset. Terus kemudian kerjanya tuh sangat efektif. Misalnya untuk lighting itu dia bawa 1 truk lighting yang bekerja mungkin cuma 3 orang. Terus yang di beat itu adalah lampu yang dipakai, yang dibayar. Jadinya yang padahal dia bawa lampu lengkap semuanya. Kalau di Indonesia nggak gitu. Jadi apa yang dibawa ya itu yang dibayar. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Di tema Hari Film Nasional ke-73 ini, apa menurut pandangan Ibu tentang industri film sekarang dibandingkan dengan 73 tahun yang lalu? Oh itu sudah pasti berubah ya, alatnya juga berubah, apanya semuanya berubah. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa di era globalisasi seperti ini bisa masuk, ada peta Indonesia di dalamnya. Saya rasa untuk sutradara apa dan segala macam sudah banyak yang bisa masuk di kancah internasional. Tapi kita harus banyak belajar bagaimana kita bisa mengadopsi pekerjaan yang sesungguhnya harus kita lakukan sesuai dengan code of conduct-nya. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahwa PFN turut ada dalam ekosistem perfilman itu. Bagaimana kita bisa berperan untuk memajukan ekosistem yang ada di Indonesia. Salah satunya kita punya Indonesia Film Financing, dan itu juga sesuai dengan mandatori yang ada saat ini, transformasi PFN menjadi film financing. Kita mencoba untuk kemarin melakukan FGD pada saat Festival Film Indonesia di akhir kuartal keempat ya. Kita sudah melakukan itu dan kita sedang melakukan perbaikan. Next mudah-mudahan dari batch pertama ini kita bisa lakukan, untuk batch berikutnya kita sudah bisa lebih smooth. Selain itu juga sebenarnya ada satu hal, ini pengalaman saya waktu kebetulan juga di syuting di Paris untuk Lost in Love pada saat itu. Kita mempunyai tantangan untuk izin lokasi pada saat kita syuting. Ataupun bagaimana sih kalau misalnya kita ingin syuting di satu tempat dengan mudah gitu, kira-kira kayak gitu. Jika dari luar ingin masuk ke Indonesia ataupun kru Indonesia ingin melakukan syuting. Dan kita mulai bekerja sama dengan Telkom melalui Nuon untuk membuat satu web Indonesia Film Facilitation, dan kebetulan sekarang ini kita mencoba untuk kawasan-kawasan BUMN dulu yang kita coba jadikan untuk demo untuk web. Bagaimana kalau misalnya seorang filmmaker atau sineas ingin melakukan syuting di satu lokasi di salah satu tempat yang ada di asetnya BUMN. Itu kita sedang coba. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini kita bisa untuk launching, tapi itu kita benchmark dengan India, Prancis dan Korea ya yang sudah mempunyai
web untuk membuat kalau misalnya kita mau syuting di satu tempat. Nah saya rasa dengan adanya ini kita bisa web ini kita bisa lebih maju kira-kira perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Kenapa BUMN? Karena itu yang kita bisa kontrol untuk sementara ini. Kita sudah bicara dengan Dikbud dan kita sudah bicara dengan pariwisata juga dan mereka menyambut baik ini semua dan ke depan untuk facilitation ini akan melibatkan daerah dan lain-lain. Bukan tidak mungkin ini juga akan diadap oleh kita akan serahkan atau kita akan berkolaborasi atau apapun namanya itu dengan pemerintah supaya ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk sineas-sineas sehingga mereka pun dalam membuat budget itu juga lebih fix karena di sini bisa terlihat berapa sih biaya untuk melakukan syuting di daerah. Kira-kira kayak gitu. Kalau di New York itu yang menjadi studionya kan New York ya. Sehingga izin untuk lokasi gitu ya. Itu dalam 3 jam dia bisa keluar dimanapun dia bisa melakukan syuting. Katakanlah seperti itu. Indonesia kita masih satu titik yang lain itu masih berbeda-beda. Belum lagi nanti ketemu dengan A, ketemu dengan B. Biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak. Kira-kira kayak begitu. Diharapkan sih dengan adanya Indonesia Film Fasilitasi ini di webnya kita akan mempermudah proses. Ya. Ngobrol sama Ibu kayaknya panjang ya, maksudnya mengenai dunia industri film ini sangat menarik sekali. Artinya banyak hal-hal yang mungkin sahabat PFN dan masyarakat juga belum mengetahui bagaimana cara membuat film dan lain sebagainya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi Bu. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri di podcast kita kali hari ini. Harapan Ibu untuk PFN sendiri di Hari Film Nasional ini apa Bu? Iya, untuk PFN sebenarnya adalah satu hal yang saya berharap PFN benar-benar bisa menjadi hub. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ekosistem satu lembar yang kita punya ya, itu kita sudah di sebelah kita menghimpun ada agregasi production house, kemudian ada kurator untuk konten. Terus kemudian di sebelah kanan kita juga ada sindikasi distribusi, tapi kita juga ada 3 pilar diantaranya BUMN, terus kemudian pemerintah dan swasta. Di bawah kita juga meningkatkan untuk sumber daya manusia melalui IFCA, Indonesia Film and Content Academy-nya. Terus kemudian di atas kita kalau misalnya kita lihat nanti mungkin bisa di-insert ya di sini ya. Di atas itu adalah lembaga keuangan, benar-benar lembaga keuangan apapun yang bisa membantu perfilman untuk memproduksi film. Dan PFN berada di tengahnya menjadi hub untuk semuanya sehingga ekosistem audiovisual perfilman yang ada di Indonesia ini bisa benar-benar maju. Kira-kira itu sih sebenarnya. Ya, terima kasih Ibu Chandra Wibowo atas pencerahan dan pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Panjang banget banget ya. Tapi jangan bosan-bosan ya sahabat PFN karena mengulik dan belajar itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Kalau dari semua orang secara otodidak itu pasti punya kemampuan. Artinya memang kita yang backgroundnya pun bukan di industri film. Contohnya Bu Chandra dari IPB, saya dari Unpad juga tidak backgroundnya dari dunia film tapi akhirnya bergelut di dunia perfilman karena kita mau untuk belajar ya Bu ya. Mari kita bangga menjadi sineas dan bergerak di industri perfilman Indonesia. Kita bangun perfilman Indonesia semakin maju. Selamat Hari Film Nasional ke-73. Terima kasih Bu Chandra atas waktunya yang sudah menyempatkan pada pagi hari ini tanggal 30 Maret tahun 2023. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kalimat. Akhir kata mewakili tim dan yang terlibat, saya Rory Hastomo harus pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya membahas tentang pencarian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.